Yang A. Pilihan teori Roe. Dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai latar belakang perkembangan dan kepribadian para ilmuwan di berbagai bidang, antara lain ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam atau biologi. Teori Roe tergolong teori pilihan karir berdasarkan pada teori kepribadian yang diperoleh oleh 3 pandangan, yaitu pemikiran Gardner Murphy memiliki pengaruh implisit terhadap teori ini, yaitu penggunaan konsep konalisasi. Roe mengemukakan 2 pengelompokan utama dalam pilihan karir, yaitu yang pertama person orients, jabaran yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Semua orang ini dididik oleh orang tua yang menunjukkan sikap menerima dan menyayangi, antara lain yang pertama jasa, yang kedua kontak bisnis, yang ketiga organisasi, yang keempat seni dan hiburan, dan yang kelima kebudayaan. Yang kedua non-person oriented, yang berorientasi pada benda-benda. Yang pertama teknologi, yang kedua luar ruang, yang ketiga ilmu pengetahuan. Norde Munandir 1996 menjelaskan bahwa teori Roe dinyatakan ke dalam 5 profesi, yaitu yang pertama pembawaan genetik, yaitu bersifat menentukan perkembangan sifat individu, pengaruh berbeda-beda. Dan yang kedua pengalaman individu dan latar belakang budaya, sosial ekonomi, keluarga berpengaruh terhadap perkembangan sifat bawaan. Dan yang ketiga kepribadian. Dan yang keempat pola tenaga psikis. Dan yang kelima pemuasan kebutuhan. Yang B. Karir menurut Roe. Teori Roe disebut teori pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Dalam teori Roe memandang pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh 2 komponen yang membesar dalam hidup, di antaranya yang pertama pengaruh genetika terhadap keputusan karir, dan yang kedua pengalaman masa lalu, yaitu Gelman mengemukakan hipotesis mengenai pengaruh pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan keluarga yang mencintai dan melindungi. Dan yang kedua, lingkungan keluarga yang menolak atau mengabaikan dan tidak acuh tak acuh. Dan yang ketiga, kondisi yang terlalu melindungi. Dan yang keempat, lingkungan keluarga yang santai dan mencintai. Yang ketiga, kategori tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menjauhi anak, perilaku, yaitu perilaku orang tua yang menjauhi anak. Dan yang kedua, pemusatan perhatian pada anak memiliki 2 kategori, yaitu overprotecting dan overdemanding. 3. Pola penerimaan terhadap anak. Sedangkan kategori santai, menolak dan mengabaikan cenderung menghasilkan seseorang dan kejuruannya berorientasi pada benda-benda atau non-person orient. 1. Kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu secara hierarki Maslow menyebutkan 8 motivasi kebutuhan individu, yaitu yang pertama kebutuhan hubungan yang kuasa, yang kedua kebutuhan fisik, yang ketiga kebutuhan akan rasa aman, dan yang keempat kebutuhan akan kasih sayang dan cinta, dan yang kelima kebutuhan penghargaan diri, dan yang keenam kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman, dan yang ketujuh kebutuhan estetika, dan yang kedelapan kebutuhan aktualisasi diri. Frustasi dan keputusan pada awal masa kanak-kanak. Secara umum, teori Roe sendiri memiliki 2 taraf, yaitu yang pertama, latar belakang genetik setiap individu berdasarkan kemampuan dan minat, dan yang kedua, perkembangan pola dan kekuatan
kebutuhan pokok yang dipengaruhi oleh pengalaman masa kanak-kanak. Berkait dengan ini muncul 3 proporsi khusus. Yang pertama, kebutuhan yang terpuas secara rutin tidak menjadi motivator yang tidak disadari. Dan yang kedua, kesadaran untuk jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kebutuhan terpuaskan setelah tertunda agak lama. C. Pilihan karir berdasarkan pola asuh. Pola asuh terdiri dari kata dan asuh. Menurut Kamus Besar, pola adalah model atau sistem atau cara kerja, sedangkan asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, atau membantu. Bu Narsa mengatakan bahwa pola asuh ini adalah metode cara yang dipilih pendidik untuk mendidik anaknya, yang meliputi bagaimana pendidik memperlakukan anaknya. Jadi, yang dimaksud dengan pendidik ini adalah orang tua atau ayah, ibu, dan wali. D. Ada tingkat karir menurut Rowe. Rowe mengatakan bahwa ada 6 tingkat karir yang dilalui individu, yaitu yang pertama ada tak terampil. Pekerja pada tingkat ini tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan khusus. Yang kedua ada seni terampil. Pekerja pada tingkat ini telah menuntut adanya keterampilan dan pengalaman khusus, namun belum disyaratkan adanya kemandirian dan inisiatif yang tinggi dari individu. Yang ketiga ada terampil pendidik. Pekerja pada tingkat ini menuntut adanya keterampilan dan pendidik. Yang keempat ada semi profesional dan bisnis kecil. Yang kelima ada profesional tingkat kedua. Yang keenam ada profesional tingkat pertama. Yang E, implikasi dalam konseling. Yang pertama, suasana dan sikap keluarga atau orang tua. Yang kedua, pilihan karir. Yang ketiga, suasana dan sikap yang diterima dalam keluarga. Dikemukakan beberapa hal yang dapat dilakukan konselor dalam konseling karir yang berdasarkan teori Rowe ini. Yang pertama ada pencakcokan berbagai latar belakang klien. Yang kedua ada penerimaan terhadap klien. Yang ketiga ada mengenali beberapa kebutuhan klien. Yang keempat melakukan penafsiran terhadap data dan keterangan yang telah diperoleh oleh